Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat sore yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Ini saya perhatikan sampai detik ini tidak terlepas dari ancaman proses hukum. Teman-teman, sebenarnya bisa berpikir dengan logika nggak sih buat teman-teman semuanya? Aku miris banget ini. Kayak mana, Mbak? Tadi ada yang bertanya, Bang, aku mau diproses ke jalur hukum. Udah dibilangin, itu nggak ada. Beberapa video kan selalu saya bahas bahwasanya ancaman-ancaman hukum itu hanya dipergunakan oleh debt collector untuk menakut-nakuti kita aja. Dan lagian ancaman hukum itu hanya dipakai ketika melakukan penagihan via WhatsApp, via telepon, dan via email. Kalau mereka sudah menagih langsung ke rumah, ancaman hukum itu tidak dipakai lagi. Tapi sebetulnya jawab apa? Bagaimana kalau benaran, Bang? Saya balik nanya lagi, bagaimana kalau tidak terjadi? Dia bilang kalau tidak terjadi ya syukur. Ya harusnya kalau terjadi ya kamu juga bersyukur dong. Ya kan? Karena kalau memang pinjolnya mau memproses kita ke jalur perdata, ya kenapa tidak? Kita bisa bongkar sebenarnya bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh pinjol ini. Selama ini kan kita bingung nih, apakah ini sudah benar atau kayak mana, kan kita nggak tahu ya kan. Setahu kita selama ini pinjol ya suka-suka hati mereka aja, mereka menekan, mereka mengancam, mereka mengintimidasi. Tapi kita juga nggak bingung juga mau melaporin mereka kemana. Kita laporin ke pihak kepolisian, polisi tinggal bilang udahlah ganti aja kartu, gak usah dibayar. Coba deh teman-teman semuanya, kalau nggak percaya coba laporin ke pihak kepolisian. Ya pasti jawaban bapak polisinya cuma seperti itu, ya sudahlah, ganti aja nomornya. Karena yang bermasalah itu ya cuma nomornya. Makanya diarahkan seperti itu. Kita laporkan kepada OJK, ya. Kalaupun menemukan misalnya ada pinjol yang menyebutkan nama aplikasi, kita laporkan sama OJK, itu pun belum tentu ditanggapi. Terkadang ditanggapin OJK tapi dilempar lagi ke aplikasinya, ya kan. Jadi tetap miris juga gitu loh. Apalagi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali gitu loh. Kita harus ngelaporin mereka kemana? Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, daripada kita disibukkan terus nih, ini sudah beberapa video nih saya bikin, mungkin dalam 1 minggu ini aja atau minggu belakang aja itu ada 2 atau 3 pinjol yang saya bahas tentang mau memproses debiturnya ke jalur hukum. Baik itu mereka pakai ancaman pidana, mereka pakai ancaman perdata, semua itu nggak ada buat teman-teman semuanya. Ya, yang jelas yang melakukan hal-hal seperti itu sama teman-teman adalah debt collector. Karena debt collector ini kan mengejar target. Dia bagaimana caranya target dia bisa tercapai dan dia mendapatkan bonus dari target itu. Ini tujuan mereka gitu loh. Makanya mereka berupayalah bagaimana caranya mereka menaklukkan Anda dari jarak jauh. Kalau dikunjungin satu-satu kan ini nggak mungkin. Mengingat nasabah pinjol ini bukan 1 atau 2 orang, tapi ada jutaan. Nggak mungkin kan semuanya harus dikunjungi satu-satu. Ini gimana, nggak cukup, ya kan? Makanya dibikinkanlah seperti itu. Inilah pinjaman online teman-teman semuanya. Jadi harusnya kita sadar di posisi ini. Kenapa kita selalu diancam dengan nuansa kita mau diproses ke jalur hukum, kita mau diperdatakan, kita mau dipidanakan gitu loh. Kenapa ini hanya sebatas ancaman saja? Bahkan sampai mereka bilangin, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, Anda mencoba main-main dengan perusahaan kami akan datang menjemput Anda dengan polisi. Itu tambah enggak lagi. Jadi please banget buat teman-teman semuanya, jangan ada yang percaya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya, ketika Anda sudah tidak mampu bayar, ketika Anda sudah telat bayar, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, alangkah baiknya komunikasi yang menjadi senjata ampuh dari pinjol ini Anda putus dulu, ya kan? Telepon itu adalah komunikasi dan itu adalah senjata yang sangat ampuh dari pinjolnya. Melalui telepon inilah dia bisa mencaci maki, dia bisa mengancam, dia bisa menakut-nakuti gitu loh. Ya, melalui SMS juga seperti itu kan, pesan-pesan yang selalu dikirim dengan mencaci maki, dengan sebutan-sebutan nama binatang gitu loh kan. Habis itu WhatsApp apalagi ya kan, mungkin udah bukan rahasia lagi bagi teman-teman semuanya. Maka dari itulah tujuan saya, kalau teman-teman sudah mengalami telat, teman-teman sudah tidak mampu lagi, ya sudah ganti aja nomornya. Satu-satunya sumber masalah itu ya karena nomornya masih aktif ya. Jadi setelah nanti kalau misalnya nomornya sudah teman-teman tidak pakai lagi, nomor telepon nggak dipakai, SMS tidak masuk lagi, WhatsApp sudah dihapus, email sudah diganti, jangan lupa di reset dulu HP-nya ke setelan pabrik. Dan sebelum kita melakukan reset ke setelan pabrik,
kita pindahkan dulu data-data penting. Ya, ini senjata ampuhnya, senjata ampuh pinjol. Kita musnahkan dulu senjata dia untuk menakut-nakuti kita. Itu senjata dia tuh, telepon, SMS, WhatsApp, dan email. Ya, itu senjata ampuh dari debt collector pinjol untuk menakut-nakuti kita sebagai debitur yang mana mengalami telat bayar atau kita terkadang nggak ada uang, dan begitulah cara mereka untuk melakukan penekanan supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, tapi buat teman-teman semuanya, setelah Anda putus semua komunikasi ini, jangan lupa juga ya, perbaiki mental kita. Karena setelah kita putus telepon, SMS, WA, dan email, belum tentu rasa takut ini akan hilang dalam diri Anda. Ya kan? Karena biasanya teman-teman setelah putus semua komunikasi, Anda malah makin takut. Ada juga itu. Bang, saya sudah ganti nomor, sudah ngelakuin semuanya yang Abang sampaikan, tapi DC datang nggak Abang ke rumah? Berarti dia masih ketakutan. Berarti masih ada yang salah dengan pemikiran dia. Dan benahi cara berpikirnya. Kalau teman-teman misalnya bertanya, DC pinjol ini datang ke rumah nggak Bang? Berarti teman-teman sedang ketakutan nanti kalau misalnya DC-nya datang, tahu orang tua, tahu suami, atau tahu saudara. Mau tidak mau, suka tidak suka, jujur akan menyelamatkan Anda. Ya, jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk terbuka, jangan pernah takut untuk jujur. Daripada kita pendam sendiri, teman-teman semuanya tahan-tahan sendiri tentang galbay-galbay di pinjol ini, ya sudah, itu akan menjadi beban berat. Oke, buat teman-teman semuanya. Makanya saya sampaikan, kalau memang semuanya telah Anda lakukan, nomor sudah tidak ada lagi, komunikasi sudah terputus, tinggal kita jujur dan terbuka dengan orang tua. Setelah kita jujur dan terbuka dengan orang tua, insya Allah disitulah teman-teman baru paham apa yang menjadi masalah selama ini. Baru teman-teman tidak mengalami ketakutan lagi, tidak perlu khawatir lagi, mau DC datang ke rumah mau tidak itu urusan mereka gitu loh. Barulah pelan-pelan kita bisa fokus memperbaiki hidup. Ya, tapi kalau enggak, ini percuma. Jadi teman-teman mencari jawaban, Bang, benar nggak kita diproses ke jalur hukum? Ya gimana kita mau cari pembenarannya sementara Anda dalam keadaan ketakutan. Sehingga perasaan Anda selalu paling depan, tapi logika Anda selalu berada paling belakang. Ini yang nggak bagus ya. Itu pesan saya buat teman-teman semuanya. Yang penting tidak ada yang perlu Anda takutin, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Semua ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh debt collector itu hanya bagian kecil atau sebuah skenario kecil dalam praktek menagih hutang. Ya, dan ingatlah semua itu hanya mereka lakukan via komunikasi online saja. Telepon, WhatsApp, email, dan SMS. Boleh Anda perhatikan gitu loh. Di luar dari itu, pinjol tidak melakukan pengancaman lagi. Ya, tinggal Anda putus dan Anda praktekanlah semuanya dan nanti Anda rasakan. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda yang mengalami telat bayar atau masih diancam sampai detik ini. Ya, silakan lihat koleksi video saya yang lain. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang mau ikut diskusi khusus sama saya langsung, bisa via telepon, bisa via WhatsApp. Teman-teman boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Anda harus jadi membership di sini. Dan silahkan ambil nomor pribadi saya untuk kita berkomunikasi lebih lanjut lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.